Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gito Septa Putra, NIM 19220141, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Nama saya Aisyah Yuliardi, NIM 19220135. Nama saya Tiara Misriani dengan NIM 19220172. Materi kelompok 3 yaitu tentang konsep organisasi dalam SIM. Yang pertama, konsep dasar SIM dalam organisasi. Yang kedua, peran SIM dalam organisasi. Yang ketiga, tujuan dan fungsi SIM dalam organisasi. Yang keempat, contoh SIM pada perusahaan atau organisasi. Konsep dasar Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi. Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manajemen adalah proses kerjasama antar dua orang, bahkan lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi adalah tempat sumber daya manusia bekerja sama dan berinteraksi untuk merealisasikan formulasi tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebuah sistem dengan sendirinya sangat rumit. Secara keseluruhan, sistem informasi manajemen memiliki arti sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengelolaan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengelolaan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Tujuan yang pertama yaitu teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Yang kedua, pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Keempat, sistem informasi digunakan sebagai dasar perhitungan harga produk, jasa, maupun tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Fungsi informasi dalam organisasi. Pertama, mempermudah manajer untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Kedua, data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta lebih akurat dan tepat. Ketiga, dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, peran SIM dalam organisasi. Saat ini, informasi teknologi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana teknologi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Sistem informasi mempunyai tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu ada mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan mendukung persaingan. Contoh SIM pada perusahaan organisasi. Sistem informasi di suatu perusahaan atau organisasi pada umumnya terdiri dari beberapa jenis. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, ada Office Automation System atau OAS.
OAS ini adalah sistem informasi otomatis berbasis komputer yang digunakan untuk menjalankan berbagai tugas operasi kantor seperti spreadsheet elektronik, email, konferensi video, atau yang lain. Yang kedua, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sistem yang dapat menyimpan semua data yang dimasukkan ke dalam satu database dan memungkinkan semua departemen bekerja dengan informasi yang sama. Yang ketiga, ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur. Sistem ini akan menyajikan data-data penting seperti suplai bahan baku dari pemasok, produsen, atau pengecer, serta data produk yang sampai ke tangan konsumen akhir. Yang keempat, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem yang akan mencatat dan mengolah data transaksi bisnis. Biasanya, TPS ini digunakan suatu perusahaan untuk mengelola data inventaris serta menyusun gaji karyawan. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.